واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. على ابننا وشيخنا ونصرتنا الصالح الى حضره النبي وال النبي وصلى الله به شيخ بحبيب محمد بن محمد الغزالي ثم الى به شيخنا العارف الهابي محمد عن البدوي ثم الى به شيخنا ثم الى به جميع مشايخنا ومعلمنا جميع الوالدين وجميع المسلمين والمسلمات ان الله توفانا واياهم بالرحمه والمغفره ويعد علينا وعلى اولادنا وذريتنا ومسلم لاسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعهم بخصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والاخره وعلى لنا مشايخنا الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الثالث أن يكون السائل مسترشدا ليس فيه أهلية لفهم كلام الأكابر لقصور فهمه عنه ويسأل عن جهة الاستفادة عن غوامض الأمور التي يكون قاصرا عن إدراك حقائقها ولا يرى قصور فهمه فلا تشتغل بجوابه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بأن نتكلم الناس على قدر عقولهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak yang hadirin hadirat rahimahullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberata dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya biwajib sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga menjadi Imam Ghazali, orang yang patut kita jauhi, artinya jangan tapi bakawan, yaitu atau memberi nasihat, jangan istilahnya jangan beriman benar memberi nasihat. Kenapa? Ujar sidin ayyakun as-sa'ilu mustarsyidan laisa fihi ahliyatan li fahmi kalamil akabiri li usuli fahmihi anhu. Orang yang bertanya itu memang cerdik, tapi kada ahlinya untuk memahami kalam orang-orang besar ahli sufi. Kenapa? Likusuri pahmi aku, karena kekurangan pemahamannya tentang apa yang dibicarakan. Artinya dalam bahasa kita, orang ini memang pintar, tapi kadang-kadang mendalami, menyalami apa yang dibicarakan atau apa yang dibahas oleh orang-orang ahli tersebut. Ya kan? Misalnya dia, orang itu memang ahli fikih kuat. Kalau fikih kuat,
Tapi kalau berbicara masalah tasawuf, yang menolak. Ada senangnya. Kenapa? Karena pemikirannya ada apa yang bahasa kita tuh, ada mampu. Jadi hanya mengambil secara berpilih saja. Nah, orang yang seperti ini, bahkan menjadi mubtadi wa yas'al an jihatil istifadati an qawaidil umur allati yakunu qasrun an idraki haqqaiha. Dia menanyakan dari segi faedah-faedah tentang dalamnya perkara-perkara yang ia sendiri itu tidak mampu qasrun, tidak mampu memahami hakikat-hakikatnya. Kadang-kadang pertanyaan itu tinggi-tinggi dalam-dalam, tapi dia sendiri tidak mampu memahaminya. Nah, oleh karena itu berbicara masalah tasawuf itu jangan langsung disampaikan yang dalam-dalam. Jangan langsung sebenarnya puncak-puncaknya jangan. Kenapa? Karena akhirnya bisa mengentengkan lawan syariat, bahkan bisa meninggalkan lawan syariat, itu bahaya. Oleh karena itu kita disuruh mengajar atau belajar dari yang paling rendah. Ada sedikit orang yang belajar atau gurunya memasakkan menurut hawa nafsu yang mengajari murid-muridnya yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya sembahyang ada lagi. Ya kan, sembahyang ada lagi. Karena merasa cukup sudah apa mengajar guru bila ini, kayak ini batinnya, hakikatnya, walaupun ada sembahyang pada bapak. Jadi orang yang seperti ini udah sedih, kita tidak usah berhemat-hemat dua. Fala nastadil bijawabihi ayatan, tidak usah berhemat-hemat. Kenapa? Apalagi tadi kalau orang itu misalnya ahli fikih, ahli hadis, mata-mata pintar banget kalau masalah itu, cuma ini ada awal mendalami ilmu tasawuf. Itu sudah disini tidak kawat. Sebab apa? Orang yang seperti itu makin kita kita ajari lah, kita padahkan, kita sampaikan, makinnya yang ada nyaman, makin bersyukur. Ini ujuk-ujuk pintar lah, tapi dalam artian ada kaum mampu memikirkan, mendalami secara jauhiyah. Karena ilmu tasawuf ini kan ilmu rasa. Nah, apalagi dulu yang pintar meminta, kalau pintar meminta, kurang pintarinnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nahnu ma'asyiral anbiya umirna bi an natakallama an-nasa ala qadri uqulihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami semua para nabi diperintahkan bahwasanya kami berbicara kepada manusia atas menurut akal mereka. Artinya walaupun secara diri pintar, tapi kadang-kala menembus pemahaman yang lebih dalam harusnya dipaksakan. Ar-rabi'u an yakuna mustarshidan zakiyan labiban 'aqilan laysa maghluban al-ghadabi was-shahawati wal-hasad wa hubbil mali wal jah. Bal taliban li tariqil haqqi sa'ilan min ghairi ta'annutin. Fahadha al-maridu yumkinu ilajuhu fal-istigharu bi jawabihi la'ibun bal wajibun. Yang keempat menjadi mubtadi'. Orang ini pintar dan mampu memahami. Maksudnya zakiyan labiban itu orangnya pintar dan mampu memahami, akilan bulan akal itu panjang. Nah, buktinya orang itu pintar kalau memahami, akalnya itu sempurna, paham, mengerti. Ciri orang yang berakal sempurna
laisa maghlubul ghadabi wasyahwati wal hasadi wa hubbil mali wal jah. Orang itu tidak dikuasai oleh pemarah. Jadi orang bakal satu pertama orang itu ada pemarah, ada penyarikan. Nah, kan banyak orang pintar-pintar tapi lumayan banyak, penyarikan banyak, itu belum lagi menurut orang ahli sufi. Tapi bukan berarti kada marah lalu kada salah, jangan salah paham. Kita marah itu memang disuruh marah tapi ada pada tempatnya. Nah, amun misalnya dia amun nyata orang itu tersalah, kita ada marah, kita ada sarek, itu kita umpat dosanya. Orang itu salah, nyata salah, malah kita mau umpati misalnya atau berdiam diri, kita umpat dosanya. Apalagi kita menggiring keinginan baginya. Ini makan nyamannya, seorang kalau makan cuma kelihatan sama dosanya. Contohnya, ini contohnya orang ini membawa senjata tadi itu sudah banyak diparut orang lain, tidak dibunuhnya. Tapi kan banyak benar aja nih, belum tentu membunuh bisa macam benar aja. Lalu dia kita, kayak kita bucak separuhnya, tunjuknya langsung mati. Kalau kita, padahal mungkin macam aja, niat itu macam aja, kan macam kayak gitu kan, macam dan benar. Ada membunuh, ada macam aja. Cuma kita bersuara, dia kita maksud butuhan bunuh. Lalu dicucuk keselatnya, maka kita sama dosanya lawan ini membunuh. Ya, nah Bapak Ibu hadirin Allah, makanya kalau boleh kita diam diri, paling kada hati kita ini marah sakit, jangan mengobati sesuatu yang kada baik dan kada bagus. Jadi ciri orang yang benar, pintar, mustarsyid, kita orang yang berhak dapat petunjuk, pintar, kawan memikirkan, akalnya itu sempurna, cirinya dia tidak dikuasai oleh pemarah dan tidak dikuasai oleh syahwat. Syahwat itu hanya melulutakkan seorang saja. Walaupun tadi tidak ada di punya sifat iri dengki, tidak ada sifat hanya harta yang dipikirkan, dan tidak ada hanya fakta saja yang dipikirkan. Ini cara ciri orang-orang yang berakal sempurna. Kita hidup beribu hadirin Allah, kita hidup dengan hikmahnya dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, itu hikmahnya itu dua. Pertama, supaya kita makrifat kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Pertama, hikmahnya supaya kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hidup ini kayak apa kita supaya kita mengenal Allah, ya kan? Nah, satu, makanya kita disuruh belajar menuntut ilmu kayak apa supaya kita ini bisa mengenal Allah. Lalu dikatakan awalul ilmi ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita ini disunatkan begitu lahir, anak-anak kita disunatkan diadzankan di sebelah kanan, diqomatkan di sebelah kiri. Kenapa? Itu seakan-akan kita sudah mengajari. Nah, kita nakai pacaran hidup di dunia, nakai tugas kita adalah pertama Allah Tuhan kita. Nah, Allahu Akbar. Allah itu nakai yang maha besar. Selain dari Allah itu nakai tidak ada apa-apanya. Pangkat nakai kecil, harta nakai kecil, dunia apapun itu kecil. Yang maha besar itu nakai Allah. Ya kan? Itu yang ditanamkan kepada anak sejak lahir. Seakan-akan seperti itu kita terhadap anak. Yang kedua,
Hikmahnya kita diciptakan Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya untuk beribadah kepada Allah. Dua kita diciptakan. Ya kan? Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kadang memandang kepada siapapun dalam artian Allah itu yang dipandang sendiri cuma hati dan amal kita. Allah kadang memandang pangkat, rupa, kadang memandang kekayaan, pangkat sesuai kadar. Yang dipandang Allah adalah hati, hati dan amal kita. Ya mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik hidayah kepada kita ya. Mudah-mudahan. Apalagi kita sudah tua-tuaannya, ya kan? Nah, rasa marah apa? Marah apa? Jadi ada kawan umur sedikit 70-an, bau tanah sudah gue ya waktu dulu aja, dia berpikir bau tanah itu apa? Ya kan? Nah, ini ada dulu di daerah sini lah, Sorban, orang batasnya, wah, benar kambing. Jadi dia kalau dia biar nih hanya seminggu rumah sakit, darah tinggi, mantap banget, lah, dari sini tak mau tanah dua sudah banyak kulit pas saya tanduran. Dua ini pas sakit meninggal, buat tanah dulu, tapi dia buat tanah kan. Jadi ciri orang yang mempunyai akal sempurna, hidupnya itu tidak dikuasai oleh marah melulu, sarek melulu, ya kan? Yang kedua, tidak dikuasai oleh kepentingan nafsu, ego. Bahasa kita kan ego. Seorang dia merasa bujur, seorang dia merasa benar, ya kan? Nah kemudian apa aja dengan dihitung serba apa keuntungannya, apa kerugiannya. Walaupun untuk kebaikan bila ada keuntungannya tak dijauhinya, tapi bila ada keuntungan walaupun hak orang banyak tetap dihitungnya. Alhamdulillah terjadi. Wal hasad kedadah di hati itu katanya. Itu ciri orang akal yang sempurna. Sebab apa? Orang yang ada memiliki sifat iri itu imannya rusak, amalnya habis, ya kan? Nah, kalau bodok itu merusak iman, al-bodoku yufsidul iman. Jadi ujar orang guru terus pukul, ujar sini. Kalau orang itu sudah imannya rusak, biar saban hari puasa, umrah saban hari, naik haji saban tahun, kemudian bersedekah, subhanallah, ada kehitungan, berjalan saudaranya dan sebagainya. Tapi hatinya itu pemarah, batinnya itu pemarah menyarikan al-ghadabu yufsidul iman, imannya rusak gara-gara pemarah, karena bakalan selamat. Nah, kan orang marah jadi itu seakan-akan kayaknya itu apabila apa ujar ini itu pasti terjadi, dan itu bisa membuat ini itu karena percaya dengan ketentuan Tuhan. Ada orang ini contohnya, nah ini abang kayak mau postingan, ini abang jual kumaan, menjual bubur, kita kuliah dibujuk sampai jadi orang dan kayaknya tentu kawat membiayai abah pulang. Abah bilang Tuhan sampai lagi dengan abah harap. Jadi anak ini ya karena anak itu sekolahnya dibujuk, sekolah sampai jadi hakim lah kita sudah, ya. Nah, cuma pengarang hakim ini kan tidak mesti di daerah bisa memutar kesal kemarin, ya kan? Nah, di seluruh daerah kadang-kadang di Banjar, di apa namanya, di Jawa, di Sulawesi, di mana-mana itu di apa daerah, kalau dia memutar lah Sumatera sampai ke Papua. Nah, ini kan terpisahnya. Akhirnya kadang-kadang lawan Kuitan ini kita hubungi, Kuitan menghubungi kita tersambung,
pinjam menghubungi kata pokoknya jarang katanya. Akhirnya apa? Saling marah sampai bocah nyawa nak kayak lain apa juga lagi. Iya kan? Ini bahayanya orang pemarah. Kenapa? Karena ini beranggapan apa yang menurut pikirannya itu yang terjadi. Padahal dia kena sadar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang berkuasa itu Allah, bukan makhluk. Ya kan? Jadi oleh karena itu biasakanlah tawakal kepada Allah. Biasakanlah berserah diri kepada Allah. Jangan mengharap lawan makhluk dua, jangan. Makanya oleh karena itu orang ahli tersebut maaf, mereka itu di hati mereka itu hanya fallahu khairu wa abqa. Allah itu lebih baik dan lebih tetap. Mereka tidak peduli, bahkan bukan menghina saja, tapi mereka ke Allahnya bukan ke surga, karena surga itu masih makhluk. Bukan menghinakan surga, bukan mentinggalkan surga, ada, tapi surga masih makhluk. Sedangkan Allah sendiri mengatakan fallahu khairu wa abqa. Allah itu lebih baik dan lebih tetap. Itu ma'rifat, ya kan? Kemudian kayak apa kita supaya beribadat kepada Allah untuk menyatakan makrifat kita itu. Kalau kita mengaku hamba Allah, ya benar, wajib kita tunduk dan patuh kepada Allah. Bal taliban li tariqil haqqi sa'ilan min ghairi ta'annutin. Bahkan ujar sini, dia ini menuntut untuk jalan yang benar, menanyakan tanpa menolak jawaban. Artinya apa yang disampaikan guru memang sesuai dengan hak yang benar, maka dia tanpa protes digaulinya langsung dilaksanakannya. Itu maksudnya. Makanya kita berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan ulun yang benar itu benar, dan jadikan ulun mengikutinya. Perlihatkan ulun yang jahat kepada baik, memang jahat, apa namanya, tolongi ulun untuk menjauhinya. Mudah-mudahan kita berdoa untuknya, ujung-ujungnya Allah Ta'ala berkata, yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Ya kan? Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita diberikan pemahaman, diberikan pengertian dan nyawa. Fahadal marid yuqinu iladuhu fal-istighal bijawabihi la yakun wajib. Orang yang berpenyakit ini itu mungkin saja diobati, maka menyibukkan diri dengan menjawabnya itu pantas saja, bahkan wajib jadinya. Artinya melajari orang seperti ini itu wajib bagi kita. Ini maksudnya adalah orang yang istilahnya sudah mendapat izin dari Rasulullah SAW. Cirinya orang dapat izin itu mengajar dan sebagainya, ini udah guru lah. Itu jadi sekurang-kurang kita sudah mengikuti Rasulullah SAW. Amun kada mimpi Nabi mengajar itu kebanyakan suara. Apalagi ya mudah-mudahan kita yang berdoa mendapat Nabi sidik ini ajaran dari sendiri. Amun kada nafsu maka bila nafsu ada baik ujung-ujungnya. Kenapa? Karena nafsu kita ini condong untuk mencari duit itu dia. Sedangkan dalam agama itu dilarang, ya kan? Dilarang keras, heavy lah, pakai duit tak bisa. Tujuannya itu duit melulu dilarang keras gitu. Padahal bahkan menjadi dalam media
Orang yang berniat berceramah, pembacaan niatnya supaya dapat Allah, lalu dibagi orang haram dimakan. Tapi mungkin kita betul-betul karena Allah, menyampaikan karena Allah, kurang memberi itu sebab Allah terimanya. Nah, jalan kurang memberi. Bro, ya, biar hamillah maka belum kawin anak biar terima. Kurang tahan deh. Akornya, nanti ya lo akor dulu ya. Udah kan gitu ya. Ya kan? Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan. Cuma ya tadi untuk kita itu dijalankan di jalan sholawat, ya kan? Untuk kita dijalankan di jalan sholawat. Artinya dalam bahasa kita banyakin bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya kan? Jadi misalnya ujar Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Dan kayak kalau "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Orang ahli batin mengartikan seperti itu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat usolli, hal keadaannya aku sembahyang. Itu orang ahli batin itu mati, dan itu memang sesuai kaidahnya. Jadi shallu kama ra'aitumuni usolli. Ra'aitumuni itu kan ada akhirnya, ada maklumnya. Lalu usolli pula itu maknanya jumlah fi'liyah. Imbangnya fi'il fa'il ada jumlah fi'il itu hal jadinya. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku hal keadaannya sembahyang. Nah, maksudnya kayak ini. Artinya kita sebelum kita sembahyang, belum usolli, belum apa-apa, kita harus memandang di hati kita harus merasa di hati kita bahwa yang sembahyang ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sembahyang ini Nur Muhammad, supaya jangan ada rasa aku itu, jangan ada fanakan di dalam Nur Muhammad. Apalagi pun kamu salah nilai kalau di dalam syair itu Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Malal Aqwan, Malal Aqwan, Habibi Muhammad, 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 Khairul Mursalin, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Malal Aqwan, Malal Aqwan, Habibi Muhammad, 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 Khairul Mursalin. Nurul Mustafa, nurnya Rasulullah itu Malal Aqwan, penuh alam semesta ini. Nur Muhammad ada dengan baik. Nah, Nur Muhammad itu siapa? Habibi Muhammad. Nah, itu nomor cedolak ya lah. Salaman itu kedelai, ya kan? Nah, Allah menciptakan kekasihnya. Kekasih itu ujar Nabi, innama ana qasim wallahu. Aku dan Nabi baru dibagi. Kalau ini kayak api, Allah pun api.
Kenapa? Ambil sini truk, anak sini ambil nyala, ambil pulang, anak pulang. Jadi sekelilingan ini diambil dari api ini. Iyalah. Nah, ini berataan api menyala itu diambil dari sini berataan. Nah, lalu dikembalikan ke sini. Nah, kita membahas itu lagi. Ya, yang penting kayak kita belajar kan, mempanahkan diri kita di dalam Nur Muhammad dulu caranya. Ya kayak itu tadi. Ada Rasul matian ya ada Rasul matian. Akhirnya kita waktu mati kita dalam kubur ya kan orang meninggal datanglah dunia akhir. Pertanyaan yang terakhir ditanya, ada Rasul siapa nih? Nah, pertanyaan terakhir siapa nih? Nah lalu Pakul gua Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selamat berjalan Fakultas berada kita selamat di duluan toh. Jadi kita jangan mengandalkan ibadah, jangan mengandalkan ilmu. Ya Allah, pun mengandalkan rasa ilmu sebagai benar aku yang timbul oleh karena itu panahkan di dalam Nur Muhammad. Jadi nak alim itu Nur Muhammad, nak beribadah Nur Muhammad, nak punya harta Nur Muhammad, nak berpangkat Nur Muhammad, nak melihat Nur Muhammad, nak mendadak Nur Muhammad, nak berjalan segala macam. Satu ya dari yang lain. Mudah-mudahan Tuhan menolongi kita berada. Dan sampai berdua sudah naik dan mendapatkan setengah tujuh direlek. Minta ampun kita dan tahala, kita Allah Taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberikan apa-apa makrifat yang sempurna dan diakhiri kita dengan husnul khotimah masuk surga dari sepala ini. Kita berdoa dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على من أرسلك رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد الأمين وصلى الله وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بما أحببت منا. اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنها ولا تذهب وردائهم أنت يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم ارزقنا وعلى ذرية المسلمين فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأولنا بالعلم وسلمنا بالحفظ وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.